kan gitu, atau entah itu pesantren gitu kayaknya ya. Juga tadi sampai berdarah nih teman-teman. Wow. Juga nih ngomong juga. Karena ada 3 desa yang ke sini semua masuk, masih ya, ini kan tempatnya cuma segede gini gitu. Indonesia. Gimana nih yang belakang masih kuat? Semangat terus. Curam ya, jadi ada tambang, cuman sayang tambangnya kecil banget ya. Meskipun udah berapa kali ke sana gitu ya, kadang tempat itu nggak bisa diketemukan. Gimana kata-katanya huruf anti hari ini? Kata-katanya Capek tapi mantap. terus yang tadi yang satu lagi Buat cewek-cewek yang suka main di bawah, kali-kali main di atas dong. oh mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana di konten sebelumnya kita bertujuan untuk ke Sanghyang Masjid ya kalau nggak salah, dimana tempat tersebut sangat terkenal dengan kegoibannya. Jarang orang yang menemukannya, tapi banyak juga orang yang menemukannya. Cuma kalau untuk kedua kalinya katanya tidak akan berhasil. Dan konon di tempat itu juga banyak sekali peninggalan emas dan harta karun. Nah, dikarenakan di video sebelumnya kita gak berhasil masuk, jadi kita perjalanan dilanjutkan ke Gunung Cakrabuana ya, atau puncaknya. Konon di sini juga yang akan kita tuju itu banyak sekali hal-hal mistis yang perlu diungkap, dan tempatnya para kerajaan goib. Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Wow, ya udah sampai ke puncak belum? Alhamdulillah teman-teman, arah puncak ke sini. Sejauh ya. Dan kebetulan ini lagi ngap juga nih, ngomongnya juga. Bang, gimana perjalanannya? Capek, Masih kuat nggak? insya Allah. Oke, lanjut. Demi menggapai cita-cita, demi menghibur Tolong, penonton Bang. ya. Masyarakat. Masyarakat Indonesia. Jangan lupa dukung. Gimana nih yang belakang masih kuat? Semangat terus. Jangan lupa di subscribe. Iya, siap. Ini Mensa Selina dong, jangan lupa di subscribe. Iya. Kang Nazar. Lambaikan ke kamera tangannya. Halo. Halo, oke, teman-teman. Ini bagian dari kru saya ya. Teman, kita istirahat dulu ya di pos 2 ya. Oke tuh, ini ke puncak masih ke atas. Ini perjalanan sudah memakan waktu 3 jam lebih ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita menunggu yang dini ya. Berhenti dulu. Gimana Neng? Capek nggak Neng? Gimana Neng? Kayak kelelahan ya. Kayaknya lagi merasa. Sejauh ini di Kayaknya lagi merasakan sesuatu nih kayaknya. Gimana? Tunggu dulu ya sebentar. Gimana Neng? Ada apa Neng? Nengnya di sini biar enak. Coba dia Suruh sedikit atas. biar rata ya di sini. Waduh, Coba ke sini. Kayak ada yang strike nih. Coba. Gimana Neng? Di sini kita udah sampai di pintu gunung. Di sini ada 4 penjaga ya. Ada 4 penjaga. Terus di sini juga ada apa ya, semacam benteng. Kayaknya atau gerbang mungkin ya. Ini di sini. Iya di sini. Oh, Kayaknya ini benteng. ini berarti seperti- pintu dari pintu kerajaannya berarti. Iya. Jadi kita sudah Kita masuk hampir masuk ini. ke pintu kerajaan. Iya, sudah masuk. Terus tadi juga kita udah mau ke apa sih namanya? Oh yang tadi ya. Situ Ya. Sangyang. Sangyang. Yang Apa namanya? Sangyang. Sangyang Masjid. Nah, tadi udah
sedikit lagi mau sampai tapi ada kejadian gitu. Katanya kita gak boleh ke sana, dan kayaknya juga beliau merasa terganggu oleh kita. Nah, Neng, pandangan Neng yang indigo ya, itu yang tadi sama yang di sini sosok apa aja nih yang kelihatan tuh? Sosoknya sih ya prajurit di sini juga ya, yang tadi ke sana juga dari sini. Mungkin mereka berpikir kita akan mengganggu, merusak, tapi kita cuma mau apa ya? Cuma mau ngeplog gitu, lihat-lihat keadaan gunung di sini. Penasaran gitu ya. Berziarah ya. Nah teman-teman, kita lanjut aja langsung bertanya ke Abah Ajat ya. Nah Abah, ini Abah sebagai pakar spiritual, gimana Abah tentang pandangan yang dini tuh? Betul juga apa yang diucapkan yang Dini, dan yang Dini melihat dengan benar ya. Memang ini apa gerbang di sini untuk masuk ke sana, yaitu ya ini batu ini yang jadi patokannya. Berarti sebagai pintu ya. Nah ini sebagai pintu. Berarti kita tadi berhenti di sini pas gerbang ya Bah? Ya udah pasir gerbang gitu. Jadi di situ ada penjaga ya, yang tadi ke sana tuh ke Pasir Masigit ya, ke Sangyang Masigit. Emang betul adanya. Jadi yang dari sini juga ngelarang bahwa kita ngeplor di sana gitu. Berarti ini masih menyatu sama yang tadi. Masih satu kerajaan Bah? Masih satu gitu. Masih satu, cuman yang Abah rasa dan Abah lihat ya dengan batin Abah emang betul ya, yang kebanyakan di sini itu ya istilahnya harimau gitu, soalnya ada seluk-beluk dengan Prabu Siliwangi. Ya nanti bisa diterangkan lagi kalau kita sudah sampai ke puncak gitu. Oh iya. Nah, ini masih area Jawa Barat sih. Abah, yang saya pertanyakan ini kan kata Neng Dini tadi kan yang kelihatan itu gerbang ya. Nah ini gerbang apa Bah? Ya gerbang ya istilahnya kalau kita mau ke sana itu ya ada doa-doa dulu di sini ya, kita baca salamnya di sini dulu gitu. Nanti kalau ini juga ya kalau istilahnya ada persiapan sih bisa mungkin di mediator, cuman takutnya ya kita mana udah siang lagi ini sekarang tuh. Takut kenapa-napa gitu, lebih baik ya kita langsung aja ke puncak gitu. Oh iya. Bah, untuk pintu gerbang yang dimaksud ini kita berarti pintu gerbang masuk ke suatu kerajaan gaib atau bagaimana itu ya Bah? Ya kerajaan gaib bisa dihitung kerajaan gaib, cuman Abah nggak bisa menyebutkan apa nama kerajaannya yang di sini. Yang jelas ya emang di sini berbentuk kerajaan yang dilihat sama Neng Dini nggak salah gitu. Oh, dan kerajaan ini ada di bawah kuasaan yang Prabu Siliwangi itu barangkali ya Bah? Ini bukan dari ini putranya Prabu Siliwangi yang bernama yaitu Pangeran Cakrabuana itu, dan dia bukan punya nama Pangeran Cakrabuana juga, ada banyak juga namanya gitu. Oh, banyak julukan-julukan untuk Pangeran Cakrabuana. Pangeran anak daripada Prabu Siliwangi. Ya nanti kita akan terangkan nanti di atas ya, udah sampai di puncak. Kalau sekarang aja istilahnya kita udah terlalu lama di sini gitu. Kita berarti lanjut aja ke atas nanti. Kita lanjut aja di sana, kalau udah di puncak nah baru gitu. Oh iya. Keajaibannya kan di sana banyak juga gitu. Nanti Abah insya Allah terang gitu. Mungkin berarti kita sekarang hadoro dulu mungkin ya. Ya insya Allah lah. Karena kita mau memasuki ke kawasan kerajaan teman-teman. Jadi kita sudah di depan Lamot 5, berarti nanya pintu kerajaan berarti gerbang. Gerbang. Tapi Neng gimana aman? Aman. Maksudnya sosok-sosoknya nggak maksud saya itu apa melototin kita apa gimana gitu, apa biasanya. Yang penting mungkin kita mesti sopan ya. Iya. Menjaga adab. Ya udah kita teman-teman lanjut perjalanan. Ya. Teman informasi. Abah duluan Abah. Itu adalah pintu gerbang kerajaan daripada Pegunungan Cakrabuana. Nah, kita sekarang mau minta izin dulu nih. Coba Neng Dini lihat nanti kalau udah dibuka, bilangin udah dibuka ya. Udah alhamdulillah katanya udah dibuka, yuk kita lanjutkan. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman, perjalanan seperti ini. Jadi saya bersama tim perjalanan dari pemukiman itu kurang lebih 4 jam. Cuman tadi kita di lokasi Pasir Masigit sempat terhenti ya. Jadi
Mungkin kalau singkatnya kita kalau sampai sini kita ada kurang lebih 3 jam. Gunung Cakrabuana ini dulunya tempat persembunyiannya Gembong ya, Gembong DITII dulu. Jadi ini mungkin masuk sejarah juga, dan terjadi pagar betis itu di gunung ini. Jadi banyak sekali hal-hal mistis dan fakta sejarah di sini yang mungkin belum terkuak. Dan saya juga untuk memasuki bukit gunung ini perlu tenaga ekstra dan stamina yang tinggi ya. Soalnya ini kalau dari perjalanan mungkin ada kurang lebih 80 km, ada nggak ya? Kalau disambungin gitu bang? Ya, ada. Gitu. Maaf saya bicaranya sambil ngos-ngosan. Wow. Oke. Dan tak lupa pula saya bersama tim kreator membawa Neng Dini ya, Neng Dini yang anak indigo, serta Abah Ajat yang pakar spiritual. Jadi mungkin nantinya Neng Dini yang melihat secara indigonya di sini ada apa-apanya, dan Abah Ajat yang mungkin menerangkan hal-hal yang dilihat oleh Neng Dini. Ada apa bang? Ada suatu penampakan. Oh ya. Jadi stay terus di channel ini ya teman-teman. Oke Neng, sejauh perjalanan ini kira-kira sosok apa aja sih yang kelihatan sama Neng? Saya melihat sosok hitam yang besar yang tadi memasuki si kru. Ya kru. Ya cuma itu aja sih, terus ada tadi 4 prajurit yang saya lihat. Tapi masih sejauh ini energinya aman gitu. Mungkin kita untuk lebih jelasnya nanti kita ke Abah Ajat ya di atas. Oke. Tapi kita kesini mah aman ya Neng ya, nggak ada apa-apa. Aman. Neng masih kuat. Insyaallah kuat. Ini Nengnya bedaknya luntur nih. Oke lanjut mas. Soalnya banyak sekali. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sepertiganya ya mas. Kebetulan kita ada tempat untuk beristirahat. Saya ngos-ngosan. Wow, ini pas berapa nih? Baru 3. Oh, baru 3 ya. Gimana mah masih kuat? Alhamdulillah semangat untuk mendapatkan ke atas. Neng masih kuat. Yuk, Teman-teman, sekarang sih kita sudah memasuki pos 3 ya, dan udara juga sudah mulai terasa dingin. Nah, mungkin kalau kisaran derajat Celcius ini buat hari ini bang. Capek. Sangat kurang lebih 0 derajat ya. Aduh, sangat dingin. Kata-katanya aku cita. Ini pos 3. Ke atas mau menuju puncak kita mesti melewati curam ya. Jadi ada tambang. Cuman sayang tambangnya kecil banget ya. Lebih kuat. Dan ini mungkin kalau derajatnya hampir 90 derajat gitu. Curamnya. Wah. Gimana masih kuat? Oke. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke puncak ya, teman-teman. Katanya di sini pusat kerajaannya. Kalau dari pandangan goib. Mohon maaf ya kalau videonya shaking, goyang-goyang, saya nggak pakai gimbal. Soalnya kalau di medan seperti ini susah, takutnya nanti jatuh, beribet. Teman saya di belakang juga udah pada loyo, cukup menguras tenaga ya. Sebentar lagi perjalanan sudah menuju puncak. Wow, ini puncaknya ya. Mantap ya. Baru kali ini seperti ini. Gimana capek bah? Bukan sampai lagi mas. Sampai gepor nih. Bang, gimana kata-katanya hari ini? Kata-katanya Capek tapi mantap. Terus yang tadi yang satu lagi. Untuk para wanita gimana tadi? Buat cewek-cewek yang suka main di bawah, kali-kali main di atas dong. Oh mantap. kita betul-betul puncak teman-teman. Nah ini ada keterangannya di sini ya. Gimana capek? Mantap. Masih kuat. Kuat.
Nah teman-teman, kita bersama rekan-rekan ingin menanyakan ke Neng Dini yang seorang indigo. Dan konon katanya di tempat ini mungkin ini ukurannya hanya 12 kali 12 ya, per segitiga. Tapi di sini katanya masuk beribu-ribu orang. Nah, coba Neng lihat pandangan Neng di sini seperti apa? Oke, ini indigo versi saya ya. Yang saya lihat di sini itu ada kayak gedung 3 tingkat, seperti pusat pendidikan gitu, atau entah itu pesantren gitu kayaknya ya. Terus ada macam bangunan-bangunan megah dan mewah di sini. Terus konon katanya loh tempat ini katanya meskipun 1000 orang masuk di sini itu tetap masuk, padahal ini apa sih ini tanahnya itu cuma 6 sampai 7 meter di sini. Nah, kalau itu kan mitosnya Neng. Nah, kalau di tempat ini yang Neng injak nih, yang kelihatan Neng itu seperti apa? Seperti lapangan besar. Terus di sana di belakang saya kayaknya ada gedung. Ya, itu kayak pesantren sih yang saya lihat di sini. Berarti kalau menurut saya ini kalau pandangan saya ya, dari melihat dari obrolan Neng Dini, kayak mungkin ini tempat upacaranya, di sekelilingnya ada gedung-gedung, mungkin seperti itu Neng, atau gimana? Ya, mungkin di lapangan ini tempat upacara ya, upacara mungkin kerajaan dulu gitu kan. Ya, terus ada gedung-gedung mewah. Yang saya lihat ada gedung mewah, ada kayak pusat pendidikan seperti pesantren gitu. Nah, coba Neng sedikit berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Kedatangan kita ke sini tuh mengganggu apa enggak sih? Mungkin kalau kita mengganggu, mungkin ya kita secepatnya pergi dari sini ya. Iya benar. Coba Neng. Kayaknya sih tidak merasa terganggu ya, soalnya kita untuk kesini untuk secara baik-baik gitu kan, tidak ada niat apa-apa gitu kan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jika memang benar dan kedatangan kami ke sini tuh ya disambut gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya sebuah menjadi tanda tanya juga, padahal tempatnya itu kecil seperti ini teman-teman, akan tetapi bisa masuk lebih dari 1000 orang. Ini nggak masuk akal juga ya. Mungkin kita tanyakan ke pakar spiritualnya langsung, Mbah Hajat. Ya, Hajat itu. Mungkin yang cukup dulu ya. Nanti kita tanya lagi. Iya. Nah, Mbah, tadi kan kita sudah menanyakan ke Neng Dini ya sebagai anak indigo. Nah, saya pengen lebih jelasnya lagi. Menurut Abah, tempat ini sebetulnya seperti apa nih, Bah? Maksudnya seperti? Ya kan tadi kata Neng Dini itu di sini tuh kayak ada bangunan mewah, kayak pelataran. Ya, masalah ini kan tempat ini kecil, tapi kata Neng Dini ini sangat luas. Nah, saya pengen tahu pandangan Abah tempat ini seperti apa ini? Ya, tapi menurut pandangan Abah juga emang agak benar juga, bisa disebut benar juga ya. Soalnya Abah waktu masih muda pernah ada 3 desa yang kesini semua masuk, masih ya, ini kan tempatnya cuma segede gini gitu. Masuk banyak yang ya istilahnya nggak ada yang di luar, tapi di sini semua gitu. Ya itu mah mungkin ada, ya mungkin kalau nggak salah lah namanya 3 kampung ya ada 100 lebih mungkin. Tapi masuk Bah di sini. Masuk, masih kurang itu, aja. Itu ada acara atau apa kesini? Enggak, waktu dulu kan ya sama seperti ya sekarang. Kalau dulu mah waktu masih ya
bapak masih anak-anak lah. Kalau pas lagi hujan lagi kemarau kayak gini ya kebanyakan aja berdoalah di sini gitu. Jadi bukan minta hujan, bukan. Kepercayaan mereka mungkin ya dulunya, zaman dulunya. Jadi pokoknya ya biasa rutin setahun sekali ya istilahnya. Penasaran kalau nggak ke sini gitu. Abah, tadi kata Neng Dini lewat penerawangannya sebagai anak indigo ya. Lokasi ini adalah lapang dari sebuah pesantren dan banyak bangunan-bangunan megah. Apakah ada kaitannya lapangan gaib tersebut dengan daerah sini yang terlihat secara lahir oleh mata kita kecil tapi bisa masuk bahkan nyampe ratusan bahkan ribuan orang gitu? Ya mungkin gini ya, menurut Abah mah ya itu udah Abah katakan tadi kan itu nyata gitu. Tapi ya kelihatannya kan segini tapi itu real, itu bukan apa namanya, bukan istilahnya kita ngadang-ngadang, itu kebuktian. Coba aja nanti kalau pulang dari sini, kalau nggak percaya ya ceklah sama ya orang-orang yang sudah tua, meskipun ratusan orang juga ke sini tuh masuk gitu ke puncak ini. Ini kalau ukuran fisiknya berapa meter ke berapa meter sih, Bah? Ya paling ini ada 7 meter lah, 7 meter persegi mungkin. Segitiga ya? Gitu. Segitiga. Tapi ribuan orang masuk ya? Ya masuk Mas, cuman ya itu yang Abah tahu mah, Abah pernah ngalamin gitu. Ya mungkin ini juga ada ya istilahnya bisa dihitung apa barokahnya dari Pangeran Cakrabuana, ya orang dia kan wali gitu. Nah, saya jadi keinget, Bah. Itu kan tadi waktu di bawah, waktu Neng Dini melihat katanya ada gerbang kerajaan. Terus yang kedua, kok ini bisa dinamakan Cakrabuana, itu barangkali Abah tahu asal muasalnya gimana, Bah? Nih, waktu Neng Dini di bawah itu emang ada penjaga ya 4 orang katanya. Ini emang Abah lihat dengan mata batin Abah emang betul ada 4 dan juga ada benteng ya ke sini, yang ke sini semua ya pakai benteng, ya emang benar gitu. Terus lagi apa namanya Cakrabuana ya, masih ada ini sama Prabu Siliwangi ada ikatan ya, soalnya Prabu Siliwangi itu dia menikah sama Subang Larang. Dan dari perkawinan Prabu Siliwangi sama Subang Larang itu dia punya anak Syekh Romatullah yang ada di Garut. Syekh Somatullah, terus Raden Kian Santang. Itu apa namanya satu lagi yang perempuan tuh apa lupa lagi, Rara Santang. Rara Santang. Nah itu, nah ini ya, Raden Somatullah itu yaitu Pangeran Cakrabuana, bisa juga dibilang Syekh Datul Iman, terus Mbah Kuwu Sangkan, ya masih ini Pangeran ya itu masih ada ikatannya sama jadi istilahnya masih putra dari Prabu Siliwangi gitu. Oh berarti ini masih kawasan dari Prabu Siliwangi berarti. Nah malah konon cerita nih kata orang-orang tua dulu ya, ini tuh dulu nggak punya nama dia itu gunung ini, ya namanya itu Gunung Carenang katanya. Gunung itu ngikut sama Pangeran Cakrabuana ke Cirebon. Nah udah gitu dari gunungnya kan nggak punya nama dia itu, dia dikasih nama lah, udah kamu saya kasih nama Cakrabuana ya gitu. Sejarah nama dari pegunungan Cakrabuana. Nah itu sejarahnya Mas, jadi ya istilahnya kita mesti tahu juga gitu. Terus yang kedua, tadi kan yang dibilang ini kayak pusat pendidikan. Apakah ada hubungannya waktu yang lihat di bawah gerbang kerajaan sama yang tempat ini, Bah? Ya itu masih satu apa, bisa dihitung satu kawasannya Mas. Sama yang ini, terus sama yang apa yang di bawah tuh yang Sangyang Masigit itu masih satu kawasan. Ya otomatis mungkin yang di sana juga ya, kalau kita bisa tembus ke sana, bisa tembus ke mana tuh? Sangyang Masigit. Kalau kita tadi diizinin masuk ke sana, ya mungkin kita bisa tahu gitu lebih jelas gitu. Cuman tadi ya kita nggak bisa gitu. Tidak diperbolehkan. Nah gitu tadi kita kan ya ada kejadian kayak gitu. Ya betul. Tapi ya mudah-mudahan nanti ya kalau kita ada apa namanya gitu kesempatan lagi, ya mudah-mudahan aja bisa nanti dimediasi sama Abah gitu. Berarti Pasir Masigit sama ini
masih dalam satu kerajaan mungkin ya, Bah? Masih satu kerajaan Sangyang Mas Sigit, Mas, bukan Pasir Mas Sigit. Oh, Sangyang Sangyang Mas Mas Sigit. Iya. Makanya ke Sangyang Mas Sigit itu jadi gini, Mas. Meskipun udah berapa kali ke sana gitu ya, kadang tempat itu nggak bisa diketemukan. Berarti hanya orang-orang khusus berarti ya? Iya, dan Abah juga kalau percaya nih 3 kali ke sana nggak pernah ketemu tuh. Cuman yang tadi kerasukan tuh, ya itu dia yang antar Abah. Padahal tadi tinggal sedikit lagi mungkin. Ya orang dia kan udah tahu, Mas, sekitaran udah 100 meteran lagi ya, Pak ya? ya mungkin ada, Mas. Mungkin, Itu kan tinggal nanya aja dikit udah nyampe, Mas. Itu cuman ada apa solokan air aja tadi itu. Terakhir, Bah, pesan dan pesannya mungkin bagi ada orang yang pingin muncak ke sini, Bah, adab-adabnya mesti seperti apa gitu. Nah gini, kalau mau ke sini ya contoh ya kita itu dari bawah ya istilahnya harus ya istilahnya bukan pikirannya bukan punya pikiran jelek, apalagi kita ngerusak lingkungan di sini. Terus lagi yang kedua ya jangan coba-coba ya istilah buang sampah. Terus yang utama itu harus dijaga kesopanan gitu di sini, Mas. Adabnya gitu. Ya itu aja yang jadi misteri itu yang di Sangyang Mas Sigit itu. Ya mungkin ya ini maaf ya, mungkin di antara kita juga ya mungkin ada, cuman tadi dalam hati kan Abah juga nggak tahu, ada yang istilahnya merasa kita dalam hatinya itu capek lelah, itu bisa jadi, Mas, berpengaruh gitu ya. juga. Berarti mesti siap segalanya, fisik apapun batin gitu ya. Ya, segalanya harus kita persiapkan kalau ya istilahnya kita mau main ke sana ya gitu. Ya istilahnya bukan main lah, istilahnya kita pengen tahu situs yang di sana gitu. Oke, mungkin cukup, Bah. Terima kasih atas penjelasannya. Oke teman-teman, untuk secara fisiknya tempat ini mungkin hanya kurang lebih kisaran 7 meter ya, dari sini ke sini. Ini 7 meter. Ini berbentuk segitiga dari sini ke sini. Ini 7 meter juga. Kalau itu arahnya ke arah Majalengka ya, ini ada 3 jalur. Dan kalau ke sana itu arahnya ke Garut. Dan kalau ke sana itu ke jalur Ciamis ya teman-teman. Jadi ini puncaknya Cakrabuana ini jadi bisa 3 jalur ya. Nah jadi kalau secara kasat mata mungkin ini hanya ya seperti ini ya. Tapi di sini mitosnya walaupun ribuan ini masuk. Bah, saya penasaran, barangkali Abah bisa nggak komunikasi sama makhluk penghuni yang ada di sini tuh, Bah? Kalau masalah komunikasi dengan yang ada penghuni di sini, mohon maaf aja, Abang nggak sanggup ya. Soalnya ya istilahnya ini tempatnya sakral sekali, dan istilahnya itu namanya berarti ada istilah dalam hati ya istilah menantang gitu. Oh iya. Jadi Abang jujur aja, Abang nggak sanggup. Kalau Abang maksakan juga, ya mungkin ada ya istilahnya Abah sih bukan ini takut nggak ada apa-apa gitu sama kita gitu. Tapi kan nanti mungkin di bawah aja ya, Bah? Ya mungkin nanti di bawah, mudah-mudahan aja bisa tembus yang di bawah gitu. Oke, cukup. Oke teman-teman, kita akan langsung aja turun gunung ya ke bawah, soalnya ini hari sudah mulai sore dan bisa dilihat ini kalau turunnya itu mungkin ada galicin ya, jadi ada penuh dengan air, jadi mesti hati-hati juga. Dan itu ke bawah cungurang, ke bawah juga, sini juga. Wow. Ikuti terus ya perjalanan kita sampai dengan masih selesai. Jadi kita sekarang perjalanan menuju pulang ya. Wow. Dan sekarang kita mesti memasuki lorong di bawah pohon ya, jadi di bawah akar. Wow, amazing. Jadi mesti hati-hati. Awas, itu ke kiri kalau nggak salah, Mas, arahnya. Ya, ke kiri. Kalau ke kanan jurang, hati-hati. Kanan jurang. Wow. Harus betul-betul hati-hati. Fokus. Konsentrasi. Jadi kita mesti merangkak. Aduh. Hati-hati nih. Oke teman-teman, sekarang kita pas menuju pulang, kita masih di Gunung Cakrabuana menemukan kayak bekas sesajennya. Ini kayak bekas bubur, mungkin makanan-makanan, dan ini
ada minumannya. Wow, ini apa ya? Mungkin bekas orang-orang yang musyrik, mungkin demikian. Oh, ini lokasinya di